Puji Tuhan, shalom. Semuanya shalom. Yang datang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Berikan kemuliaan yang mulia bagi Tuhan kita. Selama 2 hari kita bersama-sama. Oh, haleluya. Haleluya. Saya mohon dengan hormat kita jujur bahwa kita dalam doa ini. Baik, kita berdoa. Shalom, mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur ya Tuhan. Dan kami sungguh percaya Tuhan bersama dengan kami. Bahagia sungguh ya Tuhan, 2 hari kami bersyukur tinggal Tuhan bersama dengan kami. Dan apa yang boleh kami rencanakan dan kerjakan, Tuhan bersama dengan kami. Dan sesuatu yang besar boleh kami kerjakan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, dan kami mau mengakhiri ya Tuhan pertemuan kami dan kami. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan kasih-Mu, dan diberkatilah ibadah kami hari ini ya Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan pujian, pemain musik, pimpin pujian, dan kami semua diberkati dan Tuhan menyertai kami. Dan pengurapan kasih Tuhan menyertai kami. Kami memantapkan setiap pekerjaan ini serta memenuhi udara. Semuanya kami tolong, kami cabut hanya di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dan hadirat Tuhan yang memberikan dan kuasa Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Mari kita naikkan pujian ini. Yesus kita adalah Yesus yang dahsyat. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Tuhan. Engkau merawat kami dalam 2 hari di tempat ini. Oh, haleluya. Hallelujah.
Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi dia, ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan hati kita. Engkau yang layak menerima segala hormat dan pujian dan kemuliaan dan tempat hidup Tuhan. Selama 2 hari ini kami hadir di tempat ini. Kami percaya Kau mengajarkan percayaan kasih melalui gereja Baringas Unity ini. Kami sadar kami tidak mampu dengan kekuatan kami. Kami perlu Kau Roh Kudus. Mari kita dengar Tuhan. Katakan Engkau menghibur. Wow.
Pujian hormat kuasa wali raja, gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku masukkan atas selamanya ku kasihi Engkau sebagai keluarga Allah dalam Barigas Unity ini ya Tuhan, kami dapat bersama-sama untuk sebuah kegerakan Tuhan yang dahsyat di akhir zaman ini ya Tuhan, supaya kami semua tidak ada yang ketinggalan. Kami semua bergerak bersama-sama bergandengan tangan dalam satu kesatuan unity ya Tuhan, sehingga semuanya Kau dapati pada saat Kau datang. Kami sedang bekerja bagi kemuliaan-Mu ya Tuhan. Peganglah setiap pribadi kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menutup bungkus kami, kuasa Roh Kudus menguasai kami, dan semua kami terus membara, menyala-nyala, berkobar-kobar bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau menerima kebenaran firman Tuhan dan menerima perjamuan kudus dalam satu kesatuan unity ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus Engkau yang memimpin kami dalam nama Yesus. Haleluya, kita berkata amin. Baik, puji Tuhan, silakan duduk. Sudah duduk ya. Saya kira berdiri. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan ada yang Tuhan taruhkan supaya kita bisa menerimanya. Coba kita baca Roma 12 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Roma 12 ayat 11 sampai dengan ayat 12. Kita baca bersama-sama ya, persiapkan diri saudara, kita dalam satu kesatuan menerima perjamuan kudus saudara dalam Barigas Unity saudaraku ya. Biarkan Tuhan yang memegang kita. Roma 12 ayat 11 dan 12. Kita baca dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertobatlah
bacakan ya Bapak Ibu Saudara. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, ini pesan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kerajinanmu kendor, kata firman Tuhan. Kerajinan yang bagaimana? Kerajinan untuk apa? Kerajinan dalam melayani Tuhan. Karena begini, Matius 24 berkata, saudara, pada saat Tuhan nanti datang, hamba yang bijaksana, yang setia itu adalah hamba yang pada saat Tuhannya datang, dia sedang mengerjakan tugasnya. Ya, Matius 24, saudara, ayat 45. Jadi Tuhan mau mendapati kita rajin, kita giat di ladangnya, saudara. Jadi kekristenan ini, saudaraku, Tuhan menjadikan saudara dan saya adalah untuk kemuliaan Tuhan, betul tidak, saudara? Ya kan? Bukan untuk kepuasan diri kita. Kita bukan manusia yang tanpa aturan, tidak. Kita ini ciptaan Tuhan, diciptakan segambar dengan rupa Tuhan untuk tujuan Tuhan. Nah, ini yang kita harus paham. Sehingga kita tidak menjadi orang Kristen yang hanya mengejar, kita sudah bahas tadi, kekayaan. Kita tidak mengejar itu. Kita mengejar perkenanan Tuhan. Amin, saudara. Jadi pada saat dia datang nanti menjemput kita itu ya terus bekerja, terus rajin. Dan firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Jadi begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu senang dilayani. Ya, pelayanan kepada Tuhan adalah sebuah kehidupan kita yang senantiasa terhubung dengan Dia. Pelayanan kepada Tuhan adalah, saudaraku, hati Bapa itu adalah jiwa-jiwa. Ya, untuk itulah Tuhan Yesus datang. Nah, firman Tuhan berkata, jangan sampai kerajinanmu kendor, tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan kamu melayani. Artinya apa? Pelayanan yang kita kerjakan haruslah dengan roh yang menyala-nyala. Kita tidak boleh, ini hamba Tuhan yang harus hati-hati, tidak boleh hanya sekedar lewat. Oh, hari Minggu ya aku khotbah, ya udah deh, sampaikan aja. Asal, nggak boleh, saudara. Atau saudara mengunjungi jiwa, ya udah kunjungi, asal, ya sudah lah, ya, nanti aku kasih tahu kepada Pak Gembala, udah aku kunjungi, udah. Asal, Tuhan tidak suka yang asal-asal. Ya saudara. Jadi saudara, dia melihat loh, apakah itu keluar dari hati kita, kerinduan kita menyenangkan hati Tuhan? Apakah itu keluar dari roh yang semangat, roh yang menyala-nyala, saudara? Ya, saudara, hari ini kami, saudara, ya tahun ini padat, ya memang harus padat, saudara. Saya harus rela lagi bersama istri kami turun untuk menangani komsel. Ya, jadi saya harus ada di situ setiap minggu bersama istri. Lalu kami buka lagi komsel yang baru, yaitu komsel Umas Usia Mas. Ya, karena ada sudah orang-orang tua yang usia 50 tahun ke atas datang ke gereja, saudara. Ya, mereka harus dikomselkan, mereka harus dibina, mereka harus diajar kebenaran firman walaupun sudah tua. Mereka akan kita kasih tahu tugasnya apa ada masa tua ini. Ya, tidak bisa lagi pergi ke sana kemari, bisa jangkau jiwa lewat handphone, bisa. Ya kan, keluarganya, atau bisa ikut kunjungan kalau dia sanggup, saudara. Kita bina, kita harus melakukan itu, saudara. Memang banyak tugas, ya memang itu tugas kita. Jadi kalau saudara tidak mengambil bagian dalam pelaksanaan tugas pelayanan, saya beritahu loh, kamu rugi Pak, rugi besar. Saya sampaikan ini ke jemaat, kalau kamu nggak melayani Bapak Ibu Saudara, kamu rugi, saya bilang. Kamu tidak ada kumpulkan hartamu di sorga, kamu miskin di sorga. Artinya tidak punya rumah, tidak punya mahkota,
Masuk surga ya masuk surga, mungkin di barak-barak itu kumpul. Ya, karena tidak punya rumah. Saudara kumpul nanti kalau tidak punya rumah ya Pak Bu ya. Saudara kumpul dengan orang-orang yang tidak punya rumah. Karena itu langit baru, bumi yang baru, Tuhan menyediakan rumah bagi orang-orang yang bekerja bagi Dia, Pak. Nah ini yang saya mau sampaikan. Barigas Unity ini nggak boleh kendor, nggak boleh biasa-biasa. Dia harus semua dibakar dengan api Roh Kudus. Dia harus membara, dia harus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Ya, ada problem? Iya, ayat 12, coba perhatikan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Kita melayani Tuhan nggak jalan tol aja sekarang Pak udah macet. Ya, kami dari Pasar Senen ke mana itu ke bandara, alamak macetnya jalan tol. Ya, nggak nyaman lagi. Ya kan, 1 jam lebih menuju ke situ, 1,5 jam. Jadi nggak ada sebenarnya di dunia ini. Dunia ini bukan tempat kelegaan bagi kita. Dunia ini penuh dengan kesesatan. Betul tidak, saudara? Ada problem, ada masalah, ada pergumulan, hamba-hamba Tuhan, ya kan? Ngurus jemaat, ngurus keluarganya lagi, problem jemaat, problem keluarga, problem kerja, problem keuangan, menumpuk sama dia, saudara. Ya, kadang-kadang kita tidak mengerti. Ya, Bapak Gembala ini gini, apa aja gitu. Ya, kadang kita tidak mengerti. Tapi firman Tuhan berkata bahwa masing-masing kita harus menjaga roh yang menyala-nyala ini, saudara. Inilah orang bisa terbakar seperti tadi, saudara. Bagaimana dia menjaga? Dia bisa terbakar, tetapi pada saat dia, ini banyak orang begini nih, dia keluar dari komunitas, lalu dia merasa masih punya api, saudara, ya kan? Tapi dia nggak sadar nih bahwa dia itu sudah sendiri, bahwa dia makin lama nanti makin redup, mati. Ya. Nah kita jangan coba merasa kita sudah punya api, tetapi kita tidak berada dalam satu kesatuan. Gak boleh, Pak. Gak boleh. Api digabungkan dengan api, maka kayu bakar itu akan terus terbakar. Masuk lagi yang lain, disambar dia, saudara. Harusnya begitu. Masuk lagi yang lain, disambar dia, saudara. Oleh api itu, betul tidak, saudara? Dia akan terbakar. Itulah komunitas. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, zaman akhir ini Barigas Unity, ya kalau kita terus bergerak bersama-sama, saudara, dalam satu kesatuan, satukan hati kita, satukan pandangan kita, satukan roh kita, satukan tujuan kita, ya, dalam Barigas Unity. Nah tadi kemarin juga, Bang, coba masih ada yang belum mengerti. Kok ada satu Barigas yang tidak gabung? Saya mau beritahu, bukan urusan kita, karena sudah masing-masing pelayanan. Ada penggembalaan, saudara. Apakah diundang untuk hadir ke sini? Diundang, sudah Pak Cuncun ya. Kita semua ajak untuk semua, bersama-sama. Tapi kalau belum mau, mungkin belum. Ya saya tidak bisa langsung berkata, oh selama-lamanya mereka tidak mau. Ya mungkin saja calling down masih. Ya, dia sudah pergantian tahun masih calling down. Ya kan saja. Mungkin nanti tahun depan ya up down. Apa namanya? Ya, terbalik ya. Ya kan, itu bukan urusan. Lalu yang bertanya, tapi Bapak Gembala Senior kan menumpangkan tangan begini ya Pak, saya mau kasih tahu. Nah, ini perlu karena masih ada katanya yang bertanya, saudara. Begini Bapak Ibu Saudara. Jadi Bapak Gembala, ya kan, menumpangkan tangan kepada seluruh anaknya, ya kan, saudaraku, dan juga kepada gembala yang diutus, saudara, ya, khususnya anak-anaknya, saudara. Dan dia kasih cincin penggembalaan ini saya suka pakai kalau pelayanan, saudara. Karena saya tahu bahwa itu kepercayaan, ya kan. Nah, saudaraku,
dikasih saudaraku cincin penggembala dan masing-masing ditumpangi tangan. Cuma yang satu saudara ya, dia menggembalakan karena belum jadi gembala. Ya kan? Dia menggembalakan di tempat yang bapak gembala senior, itu aja bedanya. Bukan berarti dia menggembalakan kita semua dalam Barigas ini, bukan begitu. Jadi saya gembala kemenangan Barigas, Bapak Henok gembala Penuaian sekarang atau Beren Rambak sudah jadi gembala. Yang paling besar sudah ada di Marina, ya kan? Yang Nelly sudah di Filipina, ya, dengan suaminya, ya kan? David sudah memang dari dulu dipersiapkan, betul tidak? Dia sudah memang tinggal melaksanakan aja dia gembala. Karena waktu Bapak masih itu belum sempat, waktu itu Bapak sempat sakit, jadi belum sempat diresmikan atau dihabiskan saudara jadi gembala. Tapi dia sudah jadi gembala di pemandangan, sudah memang diutus gitu loh. Tapi belum disuruh, belum dicampakkan keluar. Ini kawan gitu. Ya. Gitu, masih ada di dalam. Ya, jadi belum sempat gitu loh. Tapi dia sudah gembala. Nah, kami sudah gembala semua. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, semua kami yang satu belum. Jadi yang satu lah, ya, abang saya yang satu, dialah yang menggembalakan di tempat Bapak. Jadi saya tanya, Pak, sebenarnya Bapak ini di mana? Saya tanya loh saudara. Oh, panjang kami sampai jam 3 pagi jam itu. Saya dengan Bapak, dengan Pak David, sampai jam 3 pagi ngobrol tentang pelayanan. Jadi Pak, maksud Bapak, ini Barigas ini hanya abang saya itu ya? Gimana cara berpikir Bapak? Biar aku tahu. Apakah kami ini bukan juga orang yang Bapak utus, yang melanjutkan pelayanan? Kalianlah semua, bukan hanya satu abang itu saja. Kalian menggembalakan masing-masing. Dia di tempat ini gantiin Bapak. Hanya itu bedanya. Hanya itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan berarti dia mengambil semua porsi Bapak, lalu dia memimpin Barigas Unity. Tidak ada. Bukan begitu. Atau semua misalnya nih Pak Kennedy masih ada di dalam. Ini saya bilang, ini sudah pendeta berkarat ya. Masih ada di situ. Cuma dia ini menahan dirinya untuk tetap, karena terkoneksi dengan Bapak Gembala senior kita, dia masih tahan di situ. Gitu. Tapi dia menggembalakan di Sandung Tanggun. Gitu loh. Dia menggembalakan di sana. Dia sudah jadi gembala. Nah, kalau Bapak senior kita sudah tidak ada, lalu beliau masih di situ, Bapak Henok masih di situ, ya kan, Bapak David masih di situ, saudara. Wah, ini kumpulan gereja para pendeta. Betul tidak? Nah, sementara Bapak Gembala sudah bilang, nanti kalian buka pos PI, betul kan ya? Buka cabang-cabang, ya saudara. Nah, dibukalah cabang-cabang sesuai dengan apa yang sudah dipersiapkan, termasuk panenan, saudara. Termasuk Bapak Pendeta Daniel, saudara, itu sudah pergi cari tanah dengan Pak Gembala senior, sudah pergi, cuma nggak dapat. Grazion ang dapat. Grazion ang dapat. Cuma nggak dapat itu aja. Belum lah. Mungkin memang bukan dari Pak Gembala. Kecuali Grazion itu karunia khusus. Karunia khusus. Bapak tidak ada, langsung dapat tanah. 4 bulan. Iya. 4 bulan menemani. 4 bulan baru dapat. Kami cari-cari waktu Bapak masih hidup. Nah ini sini dulu. Bapak suka manggil saya kalau urusan itu. Urusan uang, urusan ya pelayanan, ya suka manggil dia. Ini dulu. Kadang dia tanya, gimana menurutmu? Ini abangmu. Tanya loh semua.
Boydok. Maksudnya bisanya. Bapak kan sudah pilih, Pak. Latihlah. Banyak. Bagaimana ya ini? Bagaimana? Wah, itu tinggal dicampakkan, Pak. Oh gitu ya? Iya. Harusnya dia sudah, Pak, dari dulu. Saya bilang, ya kan benar. Apanya dari dulu. Cuma memang Bapak sangat sayang sama anaknya paling kecil itu. Jadi ditahan-tahan terus. Ya, memang itulah. Kalau Bapak itu, kalau orang Batak itu, saudara, pada anak paling kecil itu, saudara, itu anak hasian katanya. Anak hasian itu anak kesayangan. Jadi kami kurang disayang. Ya enggak lah, semua sayang, tapi lebih khusus dia gitu. Ya, lebih khusus dia. Memang akhirnya Pak David ini yang punya kemampuan waktu, memang ya kan, dalam satu atap ya memang ya menemani Bapak terus siang malam, memang pengorbanan luar biasa. Ya, kami hanya tiap malam bisa datang, tapi dia kalau kami datang ke situ nggak ada Pak David ini, saudara. Dia mana adikmu itu? Panggil dulu. Pak, baru aja naik ke atas. Aduh, kasih tahu jangan berlama-lama. Kenapa? Bapak sangat rindu sama dia. Baru aja berapa menit kami bilang, kami cantai itu Bapak itu ya. Ya kan, saudara? Nah, itu sudah dibicarakan semua, Pak, Bu, saudara. Jadi kita yang berunity ini, saudara, ini memang pelayanan visi yang ditinggalkan oleh Bapak Gembala sini untuk terus dikerjakan. Ya. Jadi bagaimana dengan yang di sana? Saya nggak tahu, Pak. Kan sudah pengembalaan, ya kan? Saya nggak bisa. Ayo sini kita. Saya sudah tanya dari dulu. Ayo kita bicara dulu, ngomong dulu. Sudah. Ya tapi kalau masih mau begitu, ya tetap. Ya kita tunggu. Tapi kalau sudah tahun ini tahun kegerakan, ya kita nggak bisa nunggu lama-lama, betul ya? Ya kan kita harus bergerak dong. Kecuali nanti baru ada pembaruan dari sana, ya kita harus terima. Ya kan? Begitu Pak, Bu, saudaraku. Bukan nggak ada perpecahan. Nggak ada. Perpecahan apa? Nggak ada barikas pecah. Bukan pecah, falling down. Tenang dulu, menenangkan diri dulu, itu aja kok. Ya kita tunggu aja tenangnya sampai kapan. Ya, biasanya kan kalau tenang itu, kalau di laut itu kan apa namanya, angin sepoi-sepoi, jadi tenang kan. Nah tapi kalau tinggal tenang ini, nah, kalau tenang-tenang ini baru terbangun pada saat ya. Jangan sampai begitu. Nah, kita kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Amin, saudara. Ini saya tidak tahu ya Pak Ibu ya saudara, apakah saya berkhayal, apakah saya emosi, apakah saya tidak tahu. Tapi rasanya saya pengalaman yang agak beda saya rasa. Waktu kita apa itu namanya, safari Natal Pak, ya kan? Kan saya sempat hilang suara itu, drop itu baru pulang dari mana itu? Dari Tangerang, besoknya udah pergi kita ke Sandung Tambun, ya, drop langsung ini, selesaikan semua lalu hari apa lagi lanjut ke Katingan ya, selesaikan. Kami sampai di rumah besoknya kabar jemaat meninggal. Aduh, saya masih capek Pak. Saya mau rasanya istirahat saja, tapi harus melayani lagi. Nah, waktu penguburan jam 10 penguburan. Ya, naiklah lagu pujian apa itu? Apa itu namanya itu? Kau rangkai air mataku jadi permata. Saya nggak tahu itu lagu kesenangan Pak Gembala rupanya. Kau rangkai
jadi permata. Itu lagu Bapak Ibu Saudara. Saya duduk di teras ini, ya kan? Karena rumahnya nggak muat semua orang masuk, jadi kami duduk di teras. Ya, waktu lagu itu baru satu bait, tiba-tiba air mata saya keluar. Saya nggak tahu apakah saya karena kecapean atau saya nggak pernah, saya waktu itu nggak mengingat sedikit pun tentang Pak Gembala. Nggak ada pikiran saya itu beliau. Ya, tapi saya nangis karena mungkin akibat kelelahan itu, jadi aku harus punya komitmen untuk terus melayani. Mungkin begitu lagunya itu bagi saya. Tapi waktu saya nangis itu, saudaraku, tiba-tiba nggak tahu ya apa saya ini, pandangan saya ini mengarah dinaikkan ke atas, saudara. Jadi saya melihat langit-langit itu. Ya, waktu saya lihat langit-langit itu, saudara, saya bukan lihat wajah, bukan berkata ada wajah Pak Gembala keluar lalu seperti Tuhan Yesus bertemu dengan Musa dan Elia, bukan begitu, saudara, bukan, ya. Tapi waktu itu saya merasa sekali, ya kan, seperti bayangan dia, lalu dia berkata dalam hati saya, membuat saya semakin nangis. Dia bilang begini, saudara, "Nah, bagian Bapak sudah selesai, sekarang bagianmu." Hanya itu kata-kata yang masuk ke saya. Lalu kalau tidak di dalam, tidak di luar, tidak ada orang, mungkin saya sudah seperti di dalam kamar. Itu mungkin, ya. Tapi saya tahan, saudara. Ya, mungkin mereka mengira, aduh sayang kali ya Bapak ini sama jemaatnya, ya. Ya, nggak lupa saya, saudara, seperti ada wajahnya, ya. Lalu perkataan itu yang saya nggak lupa sampai sekarang. Nah, bagian Bapak sudah selesai, bagian kamu sekarang. Wah, saudara, inilah yang kita harus pahami, bahwa apa visi yang sudah Tuhan berikan lewat Bapak, apa itu namanya? Funding Fathers, ya. Ini funding fathers kita masih ada ini. Ya, masih ada. Jadi begitu mulai Tuhan masih ada loh. Ini ibu ini seharusnya gembala. Cuma ya karena tidak memungkinkan, ya diangkatlah, ya kan, saudara, dibicarakan. Jadi visi itu tidak boleh berhenti, amin, saudara, terus berlanjut. Jadi nggak usah lagi Pak Bu bahas-bahas yang gitu-gitulah, ya. Nggak usah lagi kita kerjakan kerjaan kita, ya. Nggak usah lagi lihat ke belakang, ya. Lupakan semua yang di belakang. Tapi jangan lupakan utang, kata Pak Denny, ya, yang sudah di belakang itu bayar. Gitu. Ya, amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi roh yang menyala-nyala ini, Pak, harus dijaga. Harus dijaga. Jangan sampai padam. Bisa padam, tak bisa. Itulah sebabnya Tuhan bilang, bersukacitalah kamu terus dalam pengharapanmu. Tetap percayalah bahwa itu akan terjadi. Itu akan Tuhan berkati semua pengharapan kita itu, doa-doa kita itu. Lalu apa? Sabar dalam kesesakan. Artinya apa? Ada kesesakan tidak? Kalau dia bilang sabar dalam kesesakan, berarti ada kesesakan. Ada, Pak, melayani ini banyak kesesakan, ya kan? Juga dalam pergumulan hari-hari kita, keluarga, rumah tangga, usaha, ada masalah, ada pergumulan kita. Tapi sabar. Kenapa sabar? Kamu nggak selamanya di padang gurun. Padang gurun itu bukan panggilan hidupmu ada di situ. Panggilan hidupmu itu adalah di tanah perjanjian. Padang gurun apa? Itu ada proses perjalanan. Jangan berhenti di situ, jangan padam di situ. Terus maju, terus hadapi sampai ke sana, tanah perjanjian yang berlimpah dengan susu dan madunya. Bapak Ibu nggak lama kok, nggak selamanya dalam pergumulan itu, nggak selamanya dalam masalah itu. Kalau Bapak Ibu bersabar dan bertekun dalam doa, menjaga roh yang menyala-nyala, tetap melayani, tetap semangat, saudara.
Ya tidak berhenti. Tuhan yang akan urus masalahmu loh. Betul aku bilang. Tuhan yang akan bantu. Kalau kita ngurus jiwa-jiwa, Tuhan urus kita. Kenapa kita sepertinya masih itu? Tanya Tuhan, tanya koreksi diri. Saudara, kalau kok gak beres-beres gak apa. Kalau kita sudah terus fix, mantap sama Tuhan, udah tenang aja, sabar aja, udah. Gak selamanya kita di situ. Aku waktu tidak bisa membelikan baju hamil untuk istriku, saudaraku, yang masa kesesakan kami, saudara, saya bilang maaf ya saya peluk perutnya ibu saya. Saya peluk karena saya nangis, saya sudah ambil orang, saya sudah keluarkan ijazah saya untuk saya cari kerja. Saya sudah sempat begitu. Karena memang sakit, proses itu sakit. Lalu saya bilang, maaf ya sayang, aku belum bisa membelikan kamu sesuatu. Saya bilang belum bisa, bukan tidak bisa. Kata-kata kita jaga. Ini tahun Pefak, pergantian tahun orang Israel, ya kan? Itu ada maknanya. Tuhan kan lahir dari Israel, ada maknanya setiap pergantian tahun mereka. Pefak, ya, tahun perkataan mulut. Pah itu adalah paku. Ya, perkataanmu itu menjadi seperti sebuah paku yang ditancapkan, yang akan mantap, akan terjadi tergantung dari apa yang kau katakan. Betul saya bilang. Ya, kalau kita belajar lebih banyak lagi, kamu disebut alam, ala huruf kecil. Apa yang kamu perkatakan itu penuh kuasa, itu akan terjadi. Jadi jangan bersungut-sungut dalam kesesakan kita. Amin saudara. Karena kalau bersungut-sungut memadamkan api kita. Kita jadi malas melayani. Kita jadi ogah-ogahan mengunjungi jiwa-jiwa, mengurus jiwa-jiwa. Lalu kita membenarkan diri kita. Bisa begitu loh Pak. Kita tidak lagi membenarkan firman, tapi kita membenarkan pola pikir kita. Tuhan maklum kok, Tuhan ngerti kok. Kalau dia mau sungguh-sungguh ya sungguh-sungguh aja. Nggak perlu aku habis-habisan bagi dia. Salah Pak. Kita dulu yang habis-habisan. Layaninya. Itulah pengorbanan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya. Ini perlu, sangat perlu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa berkata begini, itu urusan Pak Gembala, Ibu Gembala lah, mereka kok gembalanya, aku ya apa ya biasa aja lah. Gak boleh, gak bisa. Kita urusan masing-masing loh sama Tuhan. Nanti kalau trompet sangkakala berbunyi pengangkatan katanya saudara nggak bisa gembala, mana seluruh jemaat pegang tangan saya, kita terangkat bersama-sama. Tidak ada. Kalau boleh begitu, wah enak. Ini enggak. Pak Sarman lagi di Kanada, ya, lalu Pak Wahyu lagi dulang emas, ya kan? Lalu ibu yang dari Bangkok, ya saudaraku, ya, Bangkok maksudnya, Bangkok, ya, sedang berada di Bangkok, saudara, ya. Lalu tidak sempat bergandengan tangan kita, tidak. Masing-masing tergantung bagaimana kita. Amin Bapak Ibu, tetap semangat, amin. Jaga apinya, amin saudara. Ya, jaga api, terus kerjakan. Gak usah lihat orang lain. Aduh dia malas, aku ikut malas lah. Aduh dia tidak melayani lagi, aku ikutlah, aku biasa. Rugi kamu, begitu. Rugi. Jangan terbawa-bawa kepada dosa orang lain. Kata firman Tuhan. Kalau dia tidak mau, saya tetap gitu. Amin saudara. Tetap semangat, amin. Tetap bergerak maju. Bereskan semua yang harus dibereskan saudara. Ya kalau Bapak Ibu perlu pelayanan, datang kepada gembalamu. Hancur hati, ya, minta dilayani, minta didoakan. Jangan ada yang menyembunyikan dosa. Jangan.
Karena itu hanya akan membunuh kerohanian seseorang kalau dia menyembunyikan dosa. Melayani, tapi punya simpanan. Simpanan duit yang gak apa-apa. Ini simpanan yang lain-lain. Bahaya ya Bu ya. Iyalah. Amin saudara. Biar kita menikmati perjamuan kudus, minta Tuhan biar kau bakar aku terus bagi kemuliaan. Aku mau menyala-nyala bagi kau. Amin saudaraku. Ya, puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita arahkan pandangan kita terus kepada Tuhan. Ada Tuhan bersama dengan kita. Kalau Bapak Ibu rindu, haus dan lapar akan Dia, mintalah api yang baru. Supaya tidak ada seorang pun yang menjadi biasa-biasa dalam Baringas Unity ini. Tapi semuanya membara, menyala-nyala, berkobar-kobar, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengejar pribadi Tuhan, berkobar-kobar melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tetap kuat, tetap semangat, tidak akan kendor. Walaupun sedang berjalan dalam masa-masa kesesakan, tetapi sabar. Karena doa-doamu didengar oleh Tuhan. Didengar oleh Tuhan. Dan itu menunggu waktu. Dia sedang melatih kesabaranmu. Dia sedang melatih imanmu. Dia sedang melatih fokusmu. Apakah kau tetap menjaga apimu? Itu yang dia lihat. Mudah bagi dia untuk melakukan semua permohonan doa kita. Sangat mudah. Tetapi terkadang sulit bagi dia untuk membentuk karakter kita. Padahal karaktermu itulah yang dicari oleh Tuhan. Hatimu yang dicari oleh Tuhan. Perubahan hidup kita itulah yang dicari oleh Tuhan. Sangat mudah bagi dia memberkati. Karena kita memang anak-anak raja, anak-anak kerajaan, anak-anak yang diberkati. Tetapi yang dia cari adalah, apakah engkau terus menjaga apimu untuk melayani Tuhan, untuk mencintai Tuhan. Tidak ada urusan dengan orang lain. Orang lain mau maju, mau tidak, mau berhenti, bukan urusan kita. Kita hanya perlu bisa menasehati, berdoa. Tetapi kita punya urusan pribadi dengan Tuhan. Jaga api. Bangun hubungan yang erat dengan Tuhan untuk menjaga api. Terus tertanam dalam komunitas gereja Tuhan. Berikanku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikanku mata seperti matamu yang memandangku ayat di sekelilingku. Berikanku tanganmu
Angkatlah roti itu. Bukan sekedar roti, tapi sebuah pernyataan sebagai tubuh Kristus yang kita terima. Dengan perjamuan kudus ini, Tuhan memberi kita kekuatan yang baru untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki, menuntaskan amanat agung Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Mari kita minum di dalam nama Yesus yang berkuasa.
Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu, kita akan mengumpulkan persembahan kita sejenak sebelum sampaikan kepada kita semua. Panitia kekurangan dana sekitar 1.400.000. Itu artinya kita merosot konsep kita agak dalam. Ya, supaya Pak Ketua angkat di sini. Karena kita sama-sama tanggung, amin. Ketua, kita akan mengumpulkan persembahan kita sama dengan hormat Pak Pendeta Sarman buat kita dalam doa. Mari berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan Bapa kami di surga. Hari ini bahkan 2 hari berturut-turut selama kami ada di tempat ini, kami menikmati limpah berkat Tuhan dalam hidup kami. Urapan dan kasih sayang melalui persekutuan firman Tuhan menjadi bagian kami. Bahkan terlebih khusus di sore hari ini Tuhan, kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami telah diberkati oleh firman-Mu yang ajaib yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami tidak sanggup membalas kebaikan-kebaikan Tuhan selain kami belajar memberi hidup kami dalam ucapan syukur dan pelayanan kami. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah kerjakan dalam persekutuan kami. Dan kini saatnya ya Tuhan, kami rindu untuk memberikan persembahan syukur kami dari apa yang kami dapat persembahkan. Kiranya Tuhan pakai untuk menjadi sarana kemuliaan bagi nama Tuhan dalam pelayanan yang ada. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati usaha pekerjaan kami, berkati rumah tangga kami, berkati pelayanan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dan sementara kita kumpulkan persembahan kita, kita naikkan pujian ini. Kupunya visi.
Kita akan akhiri ibadah kita dan pulang ke tempat kita masing-masing dengan sukacita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih. Engkau berfirman, bukan kami yang pilih kamu, tapi Engkau yang pilih kami Tuhan. Dan Engkau menetapkan kami untuk pergi dan menghasilkan buah yang tinggal tetap, supaya apa yang kami minta kepada Bapa dalam nama-Mu itu diberikan Bapa kepada kami. Terima kasih untuk kesatuan atas kami jemaat gereja. Kami percaya bersama kami ini menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang terlebih rindu melimpahkan berkat-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu bagi kami. Lebih dan lebih lagi untuk kami menjadi berkat, untuk kami menjadi perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kami berada, khususnya di gereja lokal di mana Engkau menempatkan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kota kami, terima kasih untuk desa kami. Di kesempatan ini kami meminta Tuhan Yesus, berikan kami isi hati-Mu itu Tuhan Yesus. Karena kami tahu isi hati-Mu adalah jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Berikan kami, taruhkan di hati kami, bawa kami untuk menyatakan kemuliaan, bawa kami untuk menyatakan kuasa nama-Mu yang kudus dan yang menyelamatkan hidup. Oh, terima kasih Tuhan. Lebih lagi Tuhan, persatukan kami bersama-sama untuk menuai jiwa-jiwa yang terjaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa supaya waktu kami semasa kami ada ini Tuhan Yesus, semasa ini kami yang memperoleh kekuatan yang daripada Engkau, bahwa kami terus bergerak bersama-sama Tuhan dalam kuasa Roh Kudus untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus, tidak ada yang dapat menghalangi berkat Tuhan tercurah bagi kami, karena kami adalah milik kesayangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan angkat tangan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kau dan melindungi kau. Tuhan menyinari kau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah berkat yang daripada Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan itu menyertai kau dan saya. Tuhan memberkati semua usaha pekerjaan. Tuhan memberkati buah kandunganmu. Tuhan memberkati ladangmu. Apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan menjadi berhasil. Karena kau pilihan Tuhan, kau milik kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat engkau semakin tinggi, bukan turun. Engkau diangkat Tuhan menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dalam nama Yesus. Dan biarlah persekutuan dengan Roh Kudus, Maranatha, sampai Tuhan datang menjemput orang yang percaya kepada-Nya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Kami mengucap syukur dan kami percaya. Sama-sama kita katakan.
untuk